kita akan mempelajari bahan ajar BIPA 1. Nah, pada BIPA 1, kita akan mempelajari beberapa unit yang diantaranya itu ada unit 1, Selamat Datang di Indonesia. Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu yang pertama, mengenali kata dan ungkapan sederhana yang berkaitan dengan salam, sapa, dan informasi dari orang lain. Yang kedua, mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan informasi profil pribadi dan orang lain. Yang ketiga, memahami teks deskriptif pendek dan sederhana yang berkaitan dengan salam, sapa, dan informasi dari orang lain. Yang keempat, mengisi formulir sederhana yang berkaitan dengan informasi pribadi. Ada kegiatan 1 di unit 1, yaitu percakapan antara Yuri dan warga negara Rusia. Yuri warga negara Rusia, dia baru saja tiba di Indonesia. Di bandara, dia dijemput oleh Sinta. Sinta, selamat siang Pak. Siang, saya Sinta. Saya Yuri. Selamat datang di Indonesia, terima kasih. Nah, selanjutnya ada unit kedua, yaitu naik apa ya? Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu. Yang pertama, memberikan saran dan membandingkan layanan transportasi di Jakarta. Yang kedua, meminta dan memberi petunjuk moda transportasi untuk ke satu tempat. Yang ketiga, memesan tiket layanan pada transportasi publik. Yang keempat, memahami deskripsi sederhana berkaitan dengan transportasi di Jakarta dan memesan transportasi daring di Jakarta. Nah, ada percakapan antara Yuri dan Sinta. Yuri bertanya kepada Sinta cara ke Monas. Dari hotel ke kantor, naik apa ya? Untuk pergi ke kantor, Anda bisa naik ojek atau bus. Apa bedanya? Kalau naik ojek lebih cepat tetapi mahal. Kalau naik bus lebih lama tetapi murah. Nah, di sini ada tugas yang harus kita lengkapi. Itu pertama, untuk pergi ke kantor, Yuri bisa naik. Yang kedua, Yuri memilih transportasi yang cepat. Yuri bisa naik. Yang ketiga, jika Yuri memilih transportasi yang murah, Yuri bisa naik. Nah, ini adalah gambar taksi, kereta listrik, dan bus Transjakarta dan ojek. Selanjutnya, unit 3, menginap di hotel. Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu. Yang pertama, memesan kamar hotel dan mendapatkan akomodasi yang sesuai. Yang kedua, memahami dan menentukan akomodasi yang sesuai berdasarkan iklan dan pengumuman tertulis. Yang ketiga, meminta layanan di tempat akomodasi. Yang keempat, memahami teks deskriptif pendek dan sederhana yang berkaitan dengan akomodasi di Jakarta. Yang kelima, mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan penginapan di Jakarta. Yang keenam, melengkapi formulir berkaitan dengan pemesanan penginapan di Jakarta. Nah, di sini ada percakapan antara Yuri dan resepsionis. Permisi Pak, saya mau check-in. Oh, lapor masuk. Baik Pak, sudah pesan sebelumnya? Sudah. Pesan atas nama siapa Pak? Atas nama Yuri Chekhov. Boleh saya minta paspor Bapak? Ini, nomor telepon Bapak berapa? 08112 201 986. Bapak pesan kamar deluxe untuk 3 malam? Betul. Anda mau ranjang tunggal, single, ganda, atau twin? Yang tunggal. Baik Pak, mohon ditunggu sebentar. Baik Pak, terima kasih sudah menunggu. Ini kunci kamar Bapak, nomor 708. Kamar Bapak di lantai 7. Terima kasih. Nah, di sini ada pertanyaan. Atas nama siapa reservasi kamar tersebut? Yang kedua, berapa lama Yuri menginap? Yang ketiga, di lantai berapa Yuri akan menginap? Selanjutnya, ada unit keempat, makan gabus pucung. Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu memesan makanan dan meminta layanan di tempat makanan. Yang kedua, bertanya tentang makanan dan kebiasaan makan orang lain. Yang ketiga, mendeskripsikan makanan kesukaan dan kebiasaan makan. Yang keempat, memahami teks tentang makanan dan budaya makan orang Jakarta. Menulis tes deskriptif sederhana tentang kebiasaan makan orang lain. Nah, di sini ada percakapan antara Yuri dan pelayan. Mbak, saya mau pesan.
Baik, Pak, ini daftar menunya. Bapak ingin pesan sekarang? Ya, apa menu istimewa di sini? Gabus pucung, Pak. Apa itu gabus pucung? Gabus pucung itu ikan gabus yang dimasak dengan pucung. Bagaimana rasanya? Apa asin atau manis? Asin dan gurih, Pak. Baik, saya pesan 1 porsi gabus pucung dan nasi. Baik, Pak. Untuk minumnya, saya mau bir pletok yang dingin ya. Baik, Pak. Mohon ditunggu pesanannya. Setelah mendengar atau membaca obrolan di atas, kita harus menjawab pertanyaan. Yang pertama, Yuri ada di mana? Yang kedua, Yuri pesan minuman apa? Yang ketiga, apa nama menu istimewa di restoran itu? Yuri pesan minuman apa? Selanjutnya ada unit 5. Ini berapa ya? Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu yang pertama memahami pengumuman sederhana tentang jual beli, yang kedua mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan berbelanja di Jakarta, yang ketiga memahami teks sederhana yang berisi teks deskripsi benda, yang keempat membaca teks deskriptif pendek dan sederhana yang berkaitan dengan berbelanja di Jakarta, yang kelima menulis teks sederhana yang berisi deskripsi benda. Nah, di sini ada percakapan Yuri mencari pakaian di pasar. Permisi Mbak, saya mau cari celana. Di mana ya Mbak? Celana pria ada di lantai ini. Pak, celana panjang di sebelah sana. Dan celana pendek di sebelah kiri. Saya mau celana panjang hitam merek ini saja. Apakah ada ukuran L? Ada Pak, sebentar saya cari. Ah, ini dia. Silahkan, ada diskon 20% untuk celana ini. Berapa harganya? Dari 250 menjadi 200.000 Pak. Saya ambil ini saja. Baik Pak, silahkan bayar di kasir di sebelah sana. Nah, di sini ada pertanyaan. Yuri ada di mana? Yang kedua, Yuri pergi kemana untuk beli celana panjang? Yang ketiga, lantai berapa harga celana tersebut? Selanjutnya ada unit 6 keluarga Faisal. Nah, di sini setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu yang pertama mengenali kata dan frasa sederhana yang berkaitan dengan keluarga Betawi, yang kedua memahami percakapan keseharian orang Betawi, yang ketiga memahami teks deskriptif sederhana baik lisan maupun tulisan berkaitan dengan ciri fisik, yang keempat mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan keluarga di Jakarta, yang kelima menulis teks deskriptif sederhana tentang keluarga dan ciri-ciri fisik. Nah, di sini ada kegiatan 1. Nama saya Faisal, saya anak bontot dari 3 bersaudara. Babe saya bernama Ali, anyak saya bernama Rohaya. Babe dan anyak punya 3 anak. Saya punya seorang abang, dia bernama Yusuf. Saya punya seorang empok, dia bernama Permata. Babe saya anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, di sini ada tugas yaitu lengkapi kalimat rumpang. Selanjutnya, unit ke-7, aktivitas sehari-hari. Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu yang pertama mengenali kata dan frasa sederhana yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, yang kedua mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, yang ketiga membaca teks deskriptif pendek sederhana berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan libur, yang keempat menulis teks deskriptif sederhana tentang kegiatan sehari-hari, diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada pembicaraan antara Doni dan Faisal tentang membuat janji. Nah, selanjutnya di sini ada percakapan atau dialog kedua di mana Faisal dan Doni berbicara di telepon untuk mengubah janji. Nah, selanjutnya ada unit ke-8. Jalan-jalan. Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu yang pertama mengenali dan memahami kata dan frasa sederhana yang berkaitan dengan arah dan lokasi, yang kedua menunjukkan arah dan letak benda secara lisan, yang ketiga membaca teks deskriptif pendek dan sederhana berkaitan dengan arah, lokasi, dan tempat wisata, yang keempat menulis teks deskripsi sederhana tentang tempat wisata. Nah, di sini ada percakapan antara seorang turis dan penjual. Seorang turis masuk ke toko oleh-oleh. Saya mau beli oleh-oleh khas Jakarta. Silahkan Pak, ada makanan dan minuman dan souvenir. Makanan
ada di sebelah sini. Mari ikuti saya. Makanan ini apa namanya? Ini akar kelapa. Bahan dari tepung. Gula dan kelapa rasanya manis. Saya mau beli ini satu bungkus. Kalau souvenir di mana? Souvenir ada di sebelah sana. Kalau itu souvenir apa? Itu gantungan kunci ondel-ondel. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, di mana percakapan tersebut terjadi. Yang kedua, ada apa saja di sana. Yang ketiga, turis beli makanan apa. Nah, kita ke unit ke-9, tidak enak badan. Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu yang pertama mengenali kata dan frasa sederhana yang berkaitan dengan kesehatan dan pengobatan, yang kedua mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kesehatan dan pengobatan, yang ketiga mendeskripsikan rasa sakit, yang keempat membaca teks deskriptif pendek dan sederhana yang berkaitan dengan kesehatan dan pengobatan, yang kelima menulis teks deskriptif sederhana tentang kesehatan dan pengalaman ke dokter. Nah, di sini ada bacaan tentang pengobatan alternatif. Nah, selanjutnya unit terakhir atau unit 10, nonton lenong. Setelah mempelajari materi dalam unit ini, pelajar diharapkan mampu yang pertama memahami pengumuman dan dialog sederhana tentang hiburan di Jakarta, yang kedua mengungkapkan kalimat sederhana yang berkaitan dengan film dan pertunjukan, yang ketiga membaca jadwal brosur dan teks tentang hiburan dan kegiatan waktu luang di Jakarta, yang keempat menulis surat sederhana, yang kelima menceritakan kegiatan di waktu luang dalam teks sederhana. Nah, di sini ada percakapan antara Doni dan Faisal. Bang Faisal ikut nonton pertunjukan yuk. Pertunjukan apa? Lenong. Wah, boleh tuh. Di mana? Kita bisa nonton di Taman Ismail Marzuki. Kapan jadwalnya? Setiap Selasa dan Kamis bulan ini. Saya bisa sore setelah bekerja. Kalau Kamis sore, minggu depan? Semoga bisa ya. Beli tiketnya di mana? Beli di sana. Saya belikan untuk abang. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu yang pertama, Faisal dan Doni akan nonton pertunjukan apa? Yang kedua, di mana pertunjukan tersebut berlangsung? Dan yang ketiga, kapan Faisal dan Doni menonton pertunjukan? Nah, itulah tadi presentasi dari saya tentang bahan ajar MIPA 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.